Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV menggunakan metode role playing dengan Bapak dosen Dr. Marasamin Lubis SAG MED, kelas PMM 1 semester 4 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Dari kelompok 13 yang beranggotakan Aulia Karomah, Nur Afifah Husna Panjaitan, dan Rafiko Husna Tanjung. Yang pertama kita akan membahas tentang sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Persamaan linear dua variabel merupakan persamaan yang mengandung dua variabel di mana pangkat atau derajat tiap-tiap variabelnya sama dengan 1. Adapun bentuk umumnya seperti AX tambah BY sama dengan C dan PX tambah QY sama dengan R. X dan Y disebut variabel, A, B, P, dan Q disebut koefisien, C dan R disebut konstanta. Untuk penyelesaian SPLDV, kita dapat menggunakan 4 metode, yaitu metode eliminasi, metode substitusi, metode gabungan, dan metode grafik. Selanjutnya saya akan membahas tentang metode role playing. Role playing ini sama dengan bermain peran atau berdrama, melakonkan. Nah, salah satu cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Pengembangan imajinasi dan penghayatan itu dilakukan siswa dengan memerankan tokoh hidup atau benda mati. Metode ini dapat meningkatkan pemahaman siswa mengenai materi yang sedang dipelajari, contohnya pada SPLDV ini. Berikutnya ada langkah-langkah metode role playing. Yang pertama, guru menyiapkan skenario yang akan ditampilkan, menunjuk siswa untuk mempelajari skenario sebelum KMB berlangsung, guru membentuk kelompok siswa, memberikan kejelasan mengenai kompetensi yang akan dicapai, memanggil para siswa yang telah ditunjuk untuk melakukan skenario yang telah disiapkan. Masing-masing kelompok memperhatikan skenario yang ditampilkan, kemudian setelah itu siswa diberikan lembar kerja. Masing-masing menyampaikan hasil kerja pada lembar kerja yang telah diberikan. Untuk pemahaman lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan contoh dari metode role playing pada SPLDV. Yang pertama ada skenario. Skenarionya yaitu Ariel membeli 4 buku tulis dan 3 pensil dengan harga 19.500. Kemudian, Boy membeli 2 buku tulis dan 4 pensil dengan membayar Rp16.000. Kemudian, Arin membutuhkan 3 buku dan 5 pensil, namun hanya mempunyai uang sebesar Rp15.000. Arin ingin mengetahui apakah uang yang ia miliki cukup. Maka Arin menyelesaikan permasalahan tersebut dengan SPLDV. Arin memisalkan buku X dan pensil Y. Kemudian, guru membentuk kelompok siswa yang terdiri dari 4 orang untuk diberikan peran dalam melakukan skenario di atas. Yang pertama ada Ariel, Arin, Boy, dan seorang penjual. Kompetensi yang akan dicapai adalah siswa mampu menyelesaikan masalah yang terkait dengan SPLDV dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, siswa yang telah ditunjuk dapat melakukan peran yang telah diberikan sesuai dengan skenario. Berikut ini adalah contoh metode role playing yang akan diperankan oleh siswa yang telah ditunjuk tadi. Mari dibeli buku dan pensilnya, harga terjamin loh, khusus anak sekolah. Saya beli 4 buku sama 3 pensil ya, Bu. Oh, baik, Dik. Totalnya 19.500. Ini duitnya, Bu. Terima kasih. Saya juga beli 2 buku dan 4 pensil. Berapa, Bu? Oh, totalnya Rp16.000, Dik. Ini, Bu, duitnya. Terima kasih. Sama-sama, Dik. Tetapi di lain tempat ada Arin yang tengah memikirkan.
Aku juga ingin membeli 3 buku dan 5 pensil, tetapi duit yang aku punya hanya Rp15.000. Apakah uang ini cukup untuk membeli? Seperti yang sudah dipelajari di sekolah, masalah ini sama dengan SPLDV. Lebih baik aku menghitung dulu. Pertama, kita akan membuat model matematika. Nah, dengan misalkan buku sebagai X, pensil sebagai Y. Metode pertama yang akan kita gunakan yaitu metode eliminasi persamaan 1 dan 2. Maka kita dapat Y sama dengan 2.500. Kemudian kita menggunakan metode substitusi, yaitu mensubstitusi nilai Y ke salah satu persamaan. Maka kita dapat X sama dengan 3.000. Dari hasil sebelumnya, maka kita dapat menentukan bahwa harga satu buku sama dengan Rp3.000 dan satu pensil Rp2.500. Dikarenakan Arin membutuhkan 3 buku dan 5 pensil, maka Arin menentukannya dengan cara Arin memasukkan nilai X dan Y, maka didapatkan hasilnya Rp21.500. Jadi, harga 3 buku dan 5 pensil adalah Rp21.500. Ternyata uang yang dibutuhkan Rp21.500. Uang yang kumiliki hanya Rp15.000. Karena uang yang kumiliki kurang, mungkin aku akan membelinya besok saja. Setelah menyaksikan skenario tersebut, maka siswa akan lebih paham mengenai materi tersebut. Kemudian, siswa dapat menuliskan hasil kerja yang telah dilakukan kepada lembar kerja yang telah diberikan pertama tadi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang salah, mohon maaf. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.